warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Bu Hani. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah anak-anak, selama pandemi COVID-19 berlangsung, kalian masih dituntut untuk belajar dari rumah. Maka dari itu, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa rajin belajar dan tetap semangat ya. Nah anak-anak, di sini Bu Hani akan menjelaskan tentang tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, dan pembelajaran 3 dan 4. Nah anak-anak, tujuan dari pembelajarannya yaitu yang pertama, untuk muatan IPA kalian dapat mengetahui tentang sifat-sifat cahaya. Yang kedua, untuk muatan IPS kalian dapat mengetahui tentang peninggalan sejarah pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah anak-anak, sudah siap ya untuk memulai pembelajaran hari ini? Yuk kita simak pembelajaran. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 3 dan 4. Tahukah kamu apa itu cahaya? Ya, cahaya merupakan suatu pancaran elektromagnetik yang bisa terlihat oleh mata manusia ataupun juga yang tidak. Sedangkan benda yang memancarkan cahaya itu disebut sumber cahaya. Sumber cahaya adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Benda yang tidak memancarkan cahaya sendiri disebut benda gelap. Misalnya meja, kursi, papan tulis, bulan, planet, dan lain sebagainya. Sumber cahaya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber cahaya alami, yaitu sumber cahaya yang tidak dibuat oleh manusia, misalnya matahari, bintang, kunang-kunang, dan beberapa jenis ikan di dasar lautan yang dapat menghasilkan cahaya. Yang kedua, ada sumber cahaya buatan, yaitu sumber cahaya yang dibuat atau diproduksi oleh manusia, misalnya lampu listrik, lampu minyak, lilin, dan lampu senter. Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 5 macam. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Nah, di sini ada pengertian dari sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus, yaitu cahaya akan merambat dengan lurus jika memang dia akan melewati satu medium perantara saja. Misalnya, nyalanya lampu senter yang berjalan atau merambat dengan lurus. Kemudian, cahaya matahari yang masuk lewat celah-celah atau dengan melalui jendela yang terdapat di rumah. Serta apabila mengamati lampu sebuah kendaraan di waktu malam hari, cahaya lampu kendaraan itu akan merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening merupakan benda yang bisa ditembus dengan mudah oleh adanya cahaya. Contoh benda bening yang ada di sekitar kita antara lain kaca, mika, plastik bening, botol bening, dan air jernih. Peristiwa ini bisa dibuktikan bahwa cahaya matahari dapat masuk lewat jendela kaca rumah kita, namun tidak bisa masuk lewat tembok karena tembok tidak termasuk benda bening. Nah, yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Ketika sebuah benda terkena cahaya, cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan. Pemantulan cahaya bisa dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama, pemantulan teratur. Artinya, pemantulan yang berkas cahaya pantulnya itu sejajar. Pemantulan teratur bisa terjadi jika cahaya mengenai benda yang permukaannya itu rata dan mengkilap alias licin. Salah satu contoh benda yang bisa memantulkan cahaya yakni cermin. Cermin itu merupakan benda yang bisa memantulkan cahaya dengan paling sempurna. Yang kedua, pemantulan baur atau tidak teratur.
Pemantulan ini terjadi pada tanah yang rata atau pada air yang bergelombang. Adanya pemantulan baur ini sendiri, tempat-tempat yang sebelumnya tak terkena oleh cahaya secara langsung akan menjadi ikut terang. Inilah keuntungan jika adanya pemantulan baur. Nah, yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan cahaya setelah melalui suatu medium merambat. Manfaat sifat pembiasan cahaya ini biasanya juga digunakan oleh manusia untuk keperluan pembuatan berbagai alat-alat optik. Contoh penerapan sifat pembiasan cahaya dapat dilihat pada ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, atau saat pensil yang dimasukkan dalam gelas air jernih akan terlihat seperti patah. Nah, yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya dapat disebut dengan istilah dispersi cahaya. Salah satu contoh alami dari ini adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Misalnya, terjadinya pelangi warna merupakan contoh dan bukti kalau gelombang cahaya bisa diuraikan menjadi berbagai warna. Gelembung air sabun yang terkena cahaya matahari tampak memiliki beragam warna, dan cakram warna yang diputar akan membentuk warna putih. Nah, anak-anak, di sini ada dispersi cahaya. Cahaya pada awalnya berwarna putih yang terlihat oleh mata. Namun sesungguhnya cahaya putih itu adalah kumpulan dari 7 warna. Dan bila dibiaskan dengan prisma akan diuraikan menjadi 7 warna tersebut yang selalu sama urutannya, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Inilah yang disebut spektrum warna. Nah, kemudian anak-anak, di sini ada proses terjadinya pelangi. Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan melewatinya. Ketika sinar matahari terpantul oleh rintik hujan, terbentuklah pelangi, kemudian cahaya tersebut diuraikan menjadi beberapa warna, yaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang peninggalan sejarah pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Indonesia sudah terkenal sebagai daerah yang kaya rempah-rempah. Tak heran jika kawasan Nusantara ini menjadi jalur perdagangan sejak zaman dahulu. Selain berdagang, mereka juga menyiarkan agama yang mereka bawa. Di antaranya Hindu, Buddha, dan Islam. Ada beberapa tokoh sejarah pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Yang pertama ada Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah anak Aswawarman dan cucu Kudungga. Namun Mulawarman cukup kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta. Raja Mulawarman merupakan raja dari kerajaan Hindu pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Selama masa pemerintahannya, rakyat kerajaan Kutai hidup makmur dan sejahtera. Dirinya merupakan raja yang taat dengan agamanya, yaitu Hindu. Raja Mulawarman menyembah Dewa Siwa. Nah, adapun peninggalan bersejarah kerajaan Kutai, antara lain Ketopong Sultan, Kalung Uncal, Kalung Jiwa, Pedang Sultan Kutai, kura-kura emas, kelambu kuning, keris bukit kang, tali juwita, dan singgasana raja. Nah, yang kedua, Raja Punawarman. Raja Punawarman merupakan salah satu raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara. Dirinya terkenal sebagai raja yang bijaksana. Di samping pemerintahan yang baik, Punawarman memeluk agama Hindu dan taat menyembah Dewa Wisnu. Raja Punawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Nah, adapun peninggalan sejarahnya antara lain Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Janten, Prasasti Tugu,
Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Lebak. Nah, yang ketiga, Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk menjadi raja kerajaan Majapahit yang paling terkenal dibanding raja-raja lainnya. Bergelar Raja Sahanegara dan didampingi oleh Patih Gajah Mada. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Majapahit mencapai kejayaan yang tinggi dan menguasai seluruh wilayah Nusantara. Ditambah wilayah Tumasik yang sekarang Singapura dan Semenanjung Malaya. Adapun peninggalan sejarahnya antara lain Situs Trowulan, Candi Sukuh, Candi Jabung, Kapura Bajang Ratu, Candi Tikus di Majapahit, Candi Surawana, Candi Ceto, dan Candi Pari. Nah, yang keempat, Raja Balaputra Dewa. Merupakan raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya. Dirinya memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai zaman keemasan. Balaputra Dewa adalah keturunan dari dinasti Shailendra. Berkat dirinya pula, Kerajaan Sriwijaya masyhur sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Nah, peninggalan sejarahnya antara lain Prasasti Kerajaan Sriwijaya, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Karangberahi. Nah, di sini ada peninggalan Hindu Buddha. Yang pertama ada prasasti atau batu tertulis. Dalam prasasti-prasasti tersebut tertulis dengan huruf Palawa, berbahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno, dan Melayu kuno. Prasasti merupakan sebuah dokumen atau piagam yang tertulis pada batu, tembaga, dan sebagainya. Contoh prasasti tersebut adalah prasasti huruf Palawa bahasa Sanskerta, diantaranya Yupa Prasasti Muara Kaman dari Kerajaan Kutai. Kemudian prasasti Ciaurteun, Kebon Kopi, Jambu, Pasir Awi, Tugu, Cidang Hiang dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Tukmas dari Kerajaan Holing. Prasasti Canggal, Mantiasi, Wanua Tengah Tiga, Sojomerto, Sangkara, Kalasan, Klurak dari Kerajaan Mataram Kuno. Kemudian, prasasti huruf Palawa bahasa Melayu kuno, di antaranya prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur, Karangberahi, Telaga Batu dari Kerajaan Sriwijaya. Prasasti huruf Pranagari dan Bali kuno bahasa Sanskerta, yaitu prasasti Sanur dari Kerajaan Bali. Nah, di sini ada contoh gambar dari prasasti Hindu-Buddha. Di antaranya ada Yupa, prasasti Tukmas, prasasti Kedukan Bukit, prasasti Ciaruteun, prasasti Canggal, dan prasasti Kota Kapur. Nah, yang kedua ada candi. Candi adalah bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah raja-raja, pendeta-pendeta Hindu, dan Buddha pada zaman dulu. Candi di Indonesia ada yang dibangun berdiri sendiri dan yang dibangun berkelompok. Candi yang berdiri sendiri seperti Candi Borobudur, sedangkan candi yang berkelompok adalah Candi Prambanan. Berikut 3 jenis candi-candi di Indonesia. Jawa Tengah bagian utara ada candi-candi di Komplek Dieng dan candi-candi di Gedung Songo. Kemudian, Jawa Tengah bagian selatan ada Candi Kalasan, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Dan Jawa Timur ada Candi Penataran termasuk di dalamnya candi yang ada di Bali dan Sumatera Tengah atau Muara Takus. Dengan pembuatan candi, berkembang juga seni ukir. Itu bisa dilihat dari ukuran atau pahatan pada dinding candi. Pahatan yang sering ditemukan pada candi seperti makhluk ajaib, tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, sulur-sulur, bunga teratai, baik yang kuncup maupun yang mekar. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa contoh candi yang ada di Indonesia. Di antaranya ada Candi Dieng, Candi Mendut, Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Panataran, dan Candi Borobudur. Nah, yang ketiga ada arca atau patung. Arca adalah patung yang terutama dibuat oleh batu yang dipahat menyerupai bentuk orang atau binatang.
Arca sangat berhubungan erat dengan agama Hindu dan Buddha. Arca didasarkan pada peninggalan agama Hindu dan Buddha dapat dibagi menjadi patung-patung dewa. Berikut contoh peninggalan arca, yaitu Arca Airlangga dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Kemudian Kertarajasa Jayawardhana, patung perwujudan raja pendiri Kerajaan Majapahit. Dan Prajna Paramita, perwujudan Kendedes dari Kerajaan Singosari. Nah, anak-anak, di samping ini ada contoh gambar dari arca, yaitu Arca Airlangga dari Kerajaan Mataram kuno dan Arca Kendedes dari Kerajaan Singosari. Nah, yang keempat, kitab. Kitab juga merupakan salah satu peninggalan sejarah Hindu-Buddha yang sempat berkembang di Indonesia. Berikut beberapa kitab yang merupakan peninggalan sejarah Hindu-Buddha. Yang pertama, Kerajaan Kediri. Pada masa Kerajaan Kediri adalah Bharatayuda karangan Empu Panuluh dan Empu Sedah, Arjuna Wiwaha karangan Empu Kanwa, Samaradana karangan Empu Darmaja, Hurita Sanjaya dan Lubdaka karangan Empu Tanagung. Kemudian ada Krisnayana dan Boma Kavya. Kedua, di Kerajaan Majapahit. Masa Kerajaan Majapahit ada Pararaton yang berisi riwayat Raja-Raja Singosari dan Majapahit. Kemudian Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Kemudian Sutasoma dan Arjuna Wijaya karangan Empu Tantular. Nah, anak-anak, di sini ada tokoh-tokoh masa kerajaan Islam. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda memerintah kerajaan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa itu, kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan dan memiliki wilayah kekuasaan hingga ke Semenanjung Malaya. Sejak kecil, Sultan Iskandar Muda dididik orang tuanya dengan pengetahuan agama dan kepemimpinan yang sangat kental. Tata pemerintahan masyarakat Aceh yang dikembangkan oleh Sultan Iskandar Muda masih berlaku hingga sekarang. Kiprahnya, Sultan Iskandar Muda dikenal sebagai pemimpin yang taat beragam adab, selalu memikirkan rakyatnya. Beliau wafat pada tahun 1636 karena sakit yang diderita. Adapun peninggalan sejarahnya antara lain Masjid Raya Baitur Rahman, Taman Sari Gunongan, Masjid Tua Indrapuri, Benteng Indrapatra, Pintokop, Meriam Kesultanan Aceh, Hikayat Perang Sabi, dan Makam Sultan Iskandar Muda. Yang kedua yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah Raja Kerajaan Mataram yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1591. Kebenciannya dengan Belanda membuat dirinya mengerahkan tentara Mataram untuk menyerang Batavia. Meski gagal karena persenjataan tidak lengkap, Sultan Agung tidak menyerah begitu saja. Beliau meninggal pada tahun 1645. Adapun peninggalan sejarahnya antara lain Prasasti Canggal, Prasasti Kelurak, Prasasti Mantiasih, Prasasti Sojomerto, Prasasti Tri Tepusan, Prasasti Wanua Tengah 3, Prasasti Rukun, dan Prasasti Pelumpungan. Nah, yang ketiga ada Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa dilahirkan di Banten pada tahun 1631. Pada tahun 1655, Sultan Ageng Tirtayasa memimpin kerajaan Banten hingga puncak kejayaannya. 2 buah kapal dagang Belanda berhasil dirusak oleh rakyat Banten berkat pimpinannya. Akibat hal tersebut, Belanda mulai menjalankan politik adu domba, sehingga pada tahun 1680 terjadi perang antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Belanda. Kemudian, tahun 1683, beliau tertangkap dan dipenjara di Jakarta. Tahun 1692, Sultan Agung Tirtayasa meninggal dunia dalam penjara dan dimakamkan di dekat Masjid Agung Banten. Adapun peninggalan sejarahnya antara lain Istana Surosoan, Masjid Agung Banten, situs Istana Kaibon, Benteng Spelwich, Danau Lasikandi, Meriam Kiamuk, Pelabuhan Karangantu, dan Vihara Avalokitesvara. Nah, yang keempat, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah raja dari Kerajaan Gorontalo, Makassar.
Pada masa pemerintahannya, dirinya berjuang untuk merangkul raja-raja di Indonesia Timur untuk menentang Belanda. Pada tahun 1660, terjadi perang antara Goa dan Belanda. Sultan Hasanuddin mengalami kekalahan akibat dari pengkhianatan Raja Aru dari Bone. Berkat keberaniannya tersebut, Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur. Nah, adapun peninggalan sejarahnya antara lain Benteng Fort Rotterdam, Masjid Katangka, Batu Palantikang, Kompleks Pemakaman Katangka, Makam Syekh Yusuf, Benteng Somba Opu, dan Istana Bala Lompoa. Nah, anak-anak, di sini ada akulturasi budaya Islam dengan Nusantara. Yang pertama, masjid dan menara. Pada beberapa masjid peninggalan kerajaan Islam, kita dapat melihat perpaduan unsur budaya Islam dengan pra-Islam. Masjid Agung Demak misalnya, atapnya berbentuk seperti meru atau nama gunung yang bersusun. Semakin ke atas, semakin kecil. Kemudian di bagian puncak menara masjidnya ada mustaka. Perpaduan pra-Islam juga ada pada menara seperti Masjid Kudus. Menara Masjid Kudus mirip Candi Jawa Timur. Yang kedua, ada makam. Makam-makam biasanya terdapat dekat dengan Masjid Agung, seperti makam Sultan-Sultan Demak di samping Masjid Agung Demak. Kemudian kompleks makam di Samudra Pasai, makam Sultan-Sultan Aceh di Kandang 12, dan makam-makam Sultan Goa di Tamalate. Yang ketiga, seni ukir. Pada masa Islam, mulai berkembang seni-seni kaligrafi. Ini disebabkan karena seni ukir patung kurang berkembang karena adanya ajaran yang tidak boleh menggambarkan manusia atau hewan. Sampai saat ini, kita masih bisa menemukan seni kaligrafi di banyak tempat. Nah, baik anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat mengetahui tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya diantaranya yaitu yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Nah, anak-anak tadi juga sudah mengetahui tentang peninggalan sejarah pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian kalian juga dapat mengetahui tentang tokoh-tokoh sejarah pada masa kerajaan tersebut. Yang pertama yaitu Raja Melawarman yang memimpin kerajaan Kutai. Peninggalan sejarahnya yaitu Kelambu Kuning dan lain sebagainya. Yang kedua, Raja Hayamuruk yang memimpin kerajaan Majapahit. Peninggalan sejarahnya yaitu Situs Trowulan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu Sultan Iskandar Muda yang memimpin kerajaan Aceh. Peninggalan sejarahnya yaitu Masjid Baitur Rahman. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Ibu harap kalian merasa senang dan ilmu yang kalian dapat bermanfaat ya. Nah, anak-anak, untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak-anak pada materi hari ini, Ibu sudah menyiapkan soal evaluasi. Kalian kerjakan dengan benar dan tepat ya. Nah, baik anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.